Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut kembali untuk membahas kajian sirah nabawiyah. Kita sampai pada bab bagaimana Nabi dan sahabat menerima ujian ya, fisik untuk menghentikan dakwah mereka. Ibnu Mas'ud membacakan ayat-ayat Allah secara terang-terangan kepada Quraisy yang dilakukan pada waktu duha di makam Ibrahim. Pada saat sedang ramai-ramainya Quraisy berkumpul pada saat itu. Ya. Memang luar biasa. Kalau zaman sekarang orang maksiat tuh sudah nggak malu-malu lagi, ya, di depan umum, ya. Maka kalau kita ingat apa yang mereka lakukan dulu, mereka membaca Al-Quran walaupun dipukul wajahnya, walaupun kemudian mendapat tantangan yang luar biasa. Ya, zaman sekarang ya kita bebas membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau kemudian Ibnu Mas'ud menampilkan keislamannya dengan cara membacakan Al-Quran walaupun apapun dihadapi, maka seharusnya zaman sekarang itu ya kita bisa kemudian mengambil ibrah dengan cara ya kita bangga dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Ya mungkin di tempat kerja ya luangkan waktu untuk baca Quran. Ya, ingat bahwa dulu Ibnu Mas'ud itu melakukan itu dipukuli, sekarang nggak dipukuli, maka silahkan dibaca. Ya, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, karena zaman dulu orang tidak mudah untuk kemudian berhubungan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran apalagi di depan umum. Ya, nah sekarang kita coba lihat Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ini punya tuan, ya, beliau kan budak pada saat itu, namanya tuh Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini termasuk yang kemudian meninggal di perang Badar. Ya. Jadi dia ini sangat kemudian terpukul ketika mengetahui Bilal bin Rabah ini masuk Islam. Ya. Karena Bilal adalah budaknya, maka dia berhak untuk berbuat apa saja terhadap Bilal. Ya, dengan berbagai macam cara dia seakan-akan tidak terhalang untuk melakukan apapun kepada Bilal. Ya, dijemur, ya kan, diterik matahari, ya, ditaruh di atas tanah yang sangat panas pada saat itu, bebatuan, ya, di Arab ini kan sangat panas, ya. Kemudian ditaruh batu yang sangat besar di atas dadanya, ya. Ini dilakukan agar batu ini kemudian bisa membakar kulitnya, ya. Tapi teman-teman tahu justru yang keluar dari lisannya Bilal ahad, ya, maksudnya tuh mengesahkan Allah di saat kemudian pada keadaan yang sangat luar biasa. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan awwalu man azharal islamahu sab'ah. Ya, memang yang pertama kali menampakkan keislamannya itu ada 7 orang. Ada 7 orang. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, ya, wa ammuhu Ammar, ya, Ammar, ya, ibunya Sumayyah, ya, kemudian Suhaib, Bilal, Miqdad. Ini 7 orang yang menampakkan keislamannya secara terang-terangan pada saat itu. Fa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, fa mana'ahu Allahu bi ammihi Abi Thalib, wa amma Abu Bakar fa mana'ahu Allahu bi qaumihi. Ya, jadi Allah melindungi Rasulullah melalui pamannya Abi Thalib, ya. Abu Bakar, maka Allah melindungi Abu Bakar melalui kaumnya. Ya, jadi dari 7 orang ini Rasul dilindungi karena ada Abu Bakar. Allah melindunginya melalui Abu Bakar, melalui Abi Thalib, ya. Abu Bakar itu dilindungi oleh kaumnya karena Abu Bakar berasal dari kaum yang kabilah yang kuat, ya.
Wa amma sairuhum fa akhadhahumul musyrikun. Sisanya itu ditangkap oleh kaum musyrikin. Ya, sisa dari 7 orang tadi ya, 7 orang. Fa albasuhum adra'al hadid wa saharuhum fi syams. Ini sisanya ditangkap, ya, dipakaikan baju besi, dijemur di bawah terik matahari. Ini masya Allah. Ya, jangankan dipakaikan baju besi, nggak dipakaikan baju besi saja itu sudah luar biasa. Ya. Tapi kemudian dipakaikan baju besi agar kemudian semakin sempurna rasa panas yang kemudian mereka rasakan pada saat itu. Ini masya Allah. Ya. Maka kemudian pada saat itu mereka dijemur di bawah terik matahari. Fama minhum insanun illa waqad watahum ala ma aradu illa Bilal. Ya. Jadi tidak seorang pun yang kemudian dari kaum musyrikin pada saat itu, ya, mereka itu kemudian tidak menyetujui keinginan kaum musyrikin untuk kemudian ya kelima orang ini dijemur. Illa Bilal, kecuali Bilal. Ya, jadi kan tadi 7 orang yang pertama kali masuk Islam. Nabi Muhammad di Abi Thalib yang melindunginya, ya. Allah yang kemudian menjadikan itu. Abu Bakar kaumnya. Tinggal 5 orang. Kata kaum musyrikin, 5 orang ini kita pakaikan baju besi, kita jemur. Ya. Kaum musyrikin itu enggak setuju. Tapi kemudian illa Bilal, kecuali Bilal. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah, ya. Maka beliau memandang nyawanya ringan untuk Allah, ya. Dan wahana ala qaumihi, dan mereka menganggap Bilal ini di sisi kaumnya itu rendah karena dianggap budak. Maka kemudian mereka menyerahkan Bilal kepada anak-anak. Ini luar biasa sekali, ya. Fa'atauhul wildan, ya, diserahkan kepada anak-anak, ya, wa akhadhu yatufuna bihi syi'abu Makkah, ya. Jadi diarak oleh anak-anak Bilal di jalan-jalan Makkah, yaqulu ahad ahad ahad. Ya, dia tapi tetap mengatakan ahad ahad ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Itu diulang-ulang terus. Maka kata Ibnu Ishaq, wa kana Umayyah ibnu Khalaf bin Wahbi bin Khudzafah bin Jumaha yukhrijuhu idha hamiyat zahirah, ya, fayatrahahu ala zahrihi fi Bathai Makkah, ya. Jadi Umayyah bin Khalaf ini dia mengeluarkan Bilal, ya, di siang hari dikeluarkan, dijemur, ya. Jadi ini luar biasa, ya, betul-betul siksaan yang kemudian sangat kemudian dahsyat, ya. Disuruh ambil batu besar, taruh di atas dadanya, ya, sampai Bilal ini kemudian dia mengatakan kepada Bilal, ya, thumma yaqulu la wallah, ya, demi Allah, la tazalu hakadha hatta tamut, kamu akan dalam kondisi kayak begini, kata Umayyah bin Khalaf, sampai engkau mati. Au takfura bi Muhammad, kecuali engkau kufur kepada Muhammad, ya, maksudnya engkau mengingkari apa yang dibawa oleh Muhammad, ya. Wa ta'budal Lata wal Uzza, dan engkau kembali beribadah menyembah Latah dan Uzza. Fayaqulu wa huwa fi dzalikal bala'i ahad ahad. Tapi apa jawabannya? Ahad ahad. Allah. Ahad ahad. Jadi kalau kita dengar kalimat ini, kita akan ingat sebuah nama, yaitu Bilal, ya. Artinya diarak oleh anak kecil di tengah jalan, ya, dipermalukan di tengah-tengah kota Makkah, tetap mengatakan ahad ahad, ya. Inilah kalimat tauhid yang memang seluruh nabi diutus untuknya. La ilaha illallah. Inilah yang kemudian membuat Allah itu mengadakan adanya syurga dan neraka. Inilah yang kemudian membatasi antara kekufuran dan keimanan. Ahad. Kalimat tauhid mengesakan Allah. Kenapa Bilal kemudian memilih perkataan ini? Ahad, ahad, ahad. Kata para mufassir, kata para ahli sejarah, ya. Kenapa? Karena kalimat inilah yang paling dibenci oleh tuannya, yaitu Umayyah bin
khalaf. Maka dia pilih kalimat yang paling dibenci oleh tuannya yang berkaitan dengan tauhid ini. Ya, ini luar biasa. Ya, antum bisa bayangkan. Saya rasa dijemur di tengah panas yang luar biasa itu sudah sangat menderita, apalagi mengucapkan ahad, ahad, ahad. Agar tuannya ini semakin jengkel dengan ketauhidannya ini dan menambah ujiannya. Ini kan masya Allah. Ya, memang karena orang-orang musyrik itu nggak suka tauhid. Ya, mereka itu nggak suka dengan tauhid. Mereka tuh suka Tuhan yang banyak. Latta, Uzza, Manat dan lain-lain. Ya, maka mereka tuh gak pernah mau mendengar kalimat la ilaha illallah, karena konsekuensinya kalau kalimat ini disebutkan berhala harus dihancurkan. Ya. Maka Ibnu Ishaq dari Haisyam bin Urwah, beliau mengatakan hatta marra bihi Abu Bakar As-Siddiq, sampai Abu Bakar itu datang. Ya. Radhiyallahu anhu, yauman, datang suatu hari, ya, wa huwa yasnauna dzalika bihi, ya, pada saat mereka sedang menyiksa Abu Bakar, Bilal bin Rabah, wa kana daru Abi Bakr fi Bani Jumah, ya, sedangkan mereka sedang menyiksa Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar itu di perkampungan Bani Jumah pada saat itu. Faqala li Umayyah bin Khalaf, Abu Bakar bilang sama tuannya Bilal, siapa? Umayyah bin Khalaf, ala tattaqillaha fi hadzal miskin, ya, tidakkah engkau takut kepada Allah terhadap perkara yang engkau lakukan kepada miskin, maksudnya Bilal, ya, kepada orang yang miskin ini, maksudnya yang kasihan. Apakah engkau kemudian tidak sampai, ya, hatta mata, sampai kapan? Sampai kapan kamu kemudian ingin melakukan ini? Apa jawab Umayyah bin Khalaf? Qala anta alladhi afsadatahu fa'anqidhu, ya, mimma tara. Engkau telah merusak Bilal, maka selamatkan dia dari apa yang engkau lihat. Maka kemudian qala Abu Bakar af'al indi ghulamun aswadu ajladu minhu wa aqwa ala dinika a'tikahu bihi. Kata Abu Bakar, aku akan menyelamatkan Bilal. Aku punya seorang budak kulit hitam yang kuat, ya, lebih kuat dari Bilal, ya, dan dia, budakku ini, berada di atas agamamu, di atas agama Umayyah bin Khalaf. Maka aku akan memberikan budak tersebut sebagai tebusan. Karena Abu Bakar punya budak, budaknya ini memiliki agama yang sama dengan Umayyah bin Khalaf. Jadi beliau mau ditukar pada saat itu. Qala qad qabiltu, aku terima, kata Umayyah bin Khalaf. Faqala huwa laka, ambillah dia untukmu, Bilal, ya. Fa'atahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ghulamahu dzalika wa akhadhahu fa'ataqahu. Maka kemudian Abu Bakar memberikan budaknya kepada Umayyah bin Khalaf, dan Abu Bakar pun mengambil Bilal. Ini dalam sirah Ibnu Haisyam. Kemudian dimerdekakan. Ini luar biasa. Ini bukan diambil, ditukar, dijadikan budak, tapi kemudian dimerdekakan. Ya. Atau kita mendengar Habab Ibnu Arad. Nah, ini juga luar biasa. Itu menyatakan dirinya masuk Islam itu disiksa, besi panas yang lagi menyala tuh ditaruh di badannya. Dan pada saat itu dikatakan, nih, besi panas itu ditaruh di badannya Habab Ibnu Arad, sampai itu membentuk kayak cekukan, yang dikatakan punggungnya ini kalau diletakkan air tuh mengalir dari bekas lukanya. Ya, maka ketika dulu dikatakan siapa yang paling berat adalah Bilal, pada saat itu, ya, Habab Ibnu Arad juga mengatakan, ya, dia menunjukkan bekas lukanya, bahwa dia juga mengalami penyiksaan yang luar biasa. Artinya kita tidak membandingkan satu dengan yang lain, tapi semuanya mengalami hal yang sama, ya, entah itu Ibnu Mas'ud, entah itu Habab Ibnu Arad, Bilal Ibnu Abi Rabah, ya, semuanya tuh mengalami hal yang luar biasa. Ammar bin Yasir, ya, Ammar bin Yasir ini kan tadi yang saya sebutkan ada 7 orang yang awal menunjukkan keislamannya. Ammar bin Yasir sama bukan dari keluarga kaya. Maka pada saat itu yang bukan dari keluarga yang terpandang dan kaya ini menjadi bulan-bulanan,
Ya, kenapa? Karena kemudian tidak ada yang menolong pada saat, apalagi Ammar bin Yasir dari keluarga yang bukan orang kaya. Ya, ayahnya tuh Yasir itu dibunuh oleh Abu Jahal. Ya, ibunya Sumayyah, ini luar biasa. Sumayyah ini kita katakan sebagai awwalu syahidati fil Islam. Syahid pertama di dalam Islam itu bukan seorang laki-laki, tapi itulah Sumayyah, ibunda dari Ammar. Ya, pada saat itu kan mohon maaf, ini memang sebuah kisah yang sangat di luar perikemanusiaan. Ya. Sumayyah ini kan memang awalnya itu dijemur di tengah padang pasir, panasnya luar biasa. Rasul itu melihat kanat ajuzatan dhaifatan. Ya, dia ini beliau wanita yang sudah tua dan kemudian lemah. Usianya saja sudah menunjukkan bahwa beliau sudah tua. Ya, saking disiksanya Rasul tuh ngutus. Ya, Rasul tuh sebenarnya mengutus. Ya, mengutus seseorang untuk mengizinkan Sumayyah untuk mengucapkan bolehlah dia mengikuti Abu Jahal. Ya, ini keadaan darurat yang membuat Nabi itu mengizinkan Sumayyah untuk ya mungkin berpura-pura mengucapkan kalimat kufur. Ya, makanya tuh disampaikan ablighu Rasulullah salam, sampaikan salamku untuk Rasulullah, inna Sumayyah allati taharallaha qalbaha lan tastati an talutha lisanuha bi kalimatil kufur. Bahwa Sumayyah yang sudah Allah bersihkan hatinya sudah tidak mampu lagi, tidak mampu untuk mengucapkan kalimat kufur. Nah, Abu Jahal ya dalam Ar-Raud Al-Unuf dan Rahiqul Makhtum dikatakan Abu Jahal itu marah mendengar perkataan Sumayyah dan mohon maaf tombaknya itu ditusuk ke dalam rahimnya Sumayyah. Matat alal fauri, dia kehabisan darah. Ya, maka jadilah Sumayyah ini seorang wanita yang pertama kali syahidah di dalam Islam. Ya, jadi itu wanita. Ya, jadi yang luar biasa tuh begini, yang kita ambil hikmahnya, terkadang kekuatan iman mereka melebihi kekuatan fisik mereka. Nah, itu luar biasa. Ya, di dalam keadaan fisik yang terbatas, mereka tuh melihat sesuatu yang besar di balik itu, sehingga rasa kebahagiaan mereka untuk mempertahankan tauhidnya itu mengalahkan sakitnya fisik mereka. Ya, Sumayyah, Bilal, Habab ibnu Arad, Ibnu Mas'ud, ya kan? Dipukulin nggak ini? Baca Quran tahu nanti dipukulin, dibaca lagi. Umayyah bin Khalaf tuh paling benci dengan kalimat ahad. Tapi semakin dia baca. Artinya apa? Fisik boleh terbatas, tapi iman tidak terbatas. Ya, ini luar biasa sekali ya. Bahkan Sumayyah ini memang dibunuh dengan cara yang sadis sebagai cara untuk menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pada saat itu memang tidak bisa menolong. Ya, beliau tidak bisa menolong, hanya bisa menasihati agar bisa bersabar. Jabir bin Abdullah mengatakan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Ammari wa ahlihi wa hum yu'adzibuna. Ketika Ammar dan keluarganya itu dalam kondisi disiksa, Nabi itu berkata, abshiru ala Ammar. Bergembiralah wahai keluarga Ammar, ya, wa ala Yasir. Bergembiralah keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Kenapa? Karena janji Allah adalah surga bagi kalian. Ini kan luar biasa. Ketika kemudian Rasul mengatakan kepada Sumayyah, ya, keluarga Ammar, janji kalian Allah janjikan surga, maka kebahagiaan mendapatkan surga itu mengalahkan sakitnya ujian dan siksaan yang diberikan oleh Abu Jahal kepada keluarga mereka. Ya. Maka kita menemukan bahwa siksaan yang dialami oleh para sahabat sama beratnya dengan yang dialami oleh Rasul. Ya. Tadi Khabbab ibnu Arad, ya,
kaum musyrikin itu menyiksa dengan berbagai macam siksaan, ya. Dikatakan dalam sahih sirah nabawiyah, ja'a Khabbab ila Umar faqala, ya, Khabbab itu datang kepada Umar, kemudian Umar berkata kepada dia, udnu, ya, udnu fama ahadun ahaqqu bihadzal majlis minka illa Ammar, mendekatlah, tidak ada yang lebih berhak dengan majlis ini kecuali engkau, wahai Ammar, ya, pada saat itu, ya, pada saat itu faja'ala Khabbabu yarihi athara bi zahrihi mimma dzibahul musyrikun, maka Khabbab itu menunjukkan bekas luka yang didapatkan, ya, pada saat disiksa, ya, itu luar biasa. Maka lihat bagaimana kesabaran mereka, ya. Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan inna Khabbab sabara wa lam yu'til kuffara ma sa'alu, ya. Kesabaran Khabbab ini menyebabkan orang-orang kufur, orang kafir Quraisy pada saat itu tidak mendapatkan keinginannya, ya, karena dia tuh bersabar dengan ujian sehingga apa yang mereka inginkan keluar dari lisannya, apa yang mereka inginkan agar dia kembali ingkar kepada Nabi SAW itu tidak terpenuhi, ya. Faja'alu yulziquna zahrahu birradfi hatta dhahaba lahmu mitnihi, Masya Allah. Maka kemudian mereka menempelkan batu yang sangat panas di punggungnya hingga hanguslah daging punggungnya. Allah, bukan terbakar teman-teman, hangus. Beda terbakar dengan hangus. Kalau terbakar tuh nanti proses, kalau hangus sudah saking panasnya sehingga proses melepuh itu tidak lagi dilalui, hangus. Masya Allah, hangus pada saat itu, ya. Bahkan dikatakan keringatlah yang kemudian mematikan apinya, keringat, darah yang mengucur yang kemudian menghentikan. Maka kemudian Khabbab ini sangat luar biasa sekali, ya. Kemudian satu nama yang ingin kita bahas yang sudah saya janjikan, ya, Mus'ab ibnu Umair, ya, ini luar biasa, ya, yang kita katakan anak muda yang kaya raya pada saat itu, ya. Yang fasilitas yang dia nikmati itu fasilitas yang kemudian sangat tidak terbayangkan. Kenapa? Karena Nabi sendiri SAW itu kemudian memuji Mus'ab ini bahwa dia memang pemuda yang kemudian begitu mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa ketika sebelum fase dia masuk Islam, ya. Kenapa? Karena Nabi itu SAW itu mengatakan apa? Mus'ab bin Umair ini, ya, rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah, ya, ya, ketika dilihat pertama kali oleh Al-Barra ibnu Adzib dikatakan dia ini seperti seorang laki-laki dari surga, saking gantengnya. Nabi mengatakan ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmatan wala araqa hullatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab ibnu Umair. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat seseorang di Makkah yang rambutnya rapih, ya, pakaiannya bagus, paling banyak diberikan kenikmatan selain Mus'ab bin Umair. Yang berarti memang luar biasa. Dia ini seorang pemuda yang pada masa itu sudah menikmati indahnya dunia. Tapi yang luar biasanya adalah, ya, berada di lingkungan jahiliyah, ya, berada di lingkungan jahiliyah, tapi kemudian pecandu khamar, tukang main judi, penyembah berhala, ya, penggemar kemaksiatan yang pernah ada di dunia. Tapi Allah itu kalau memberikan hidayah maka menembus gelapnya maksiat. Allah, ya, tembus sehingga dia menerima hidayah Islam, ya, sehingga kemudian dia karena memilih Islam maka dia disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Finansialnya ditahan, ya, kemudian dia disiksa sampai kemudian jadi kurusnya itu luar biasa sampai Rasul tuh mengutus dia tuh duluan sebelum beliau hijrah nanti,
Ya, itu kita akan masuk pada bab selanjutnya, bahwa sebelum hijrah ke Madinah yang diutus lebih dulu tuh Mus'ab bin Umair, ya, untuk mengajarkan Islam. Ya, nanti Masya Allahnya Mus'ab bin Umair ini wafat di perang Uhud. Ya, itu Ibnu Qumayyah Al-La'ithi, ya, mengira Mus'ab ini Nabi Muhammad. Ya, jadi ketika lagi perang ditebas tangannya. Ya, kemudian dia baca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, dia baca ayat surat Al-Imran. Nabi Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul dan telah berlalu sebelum beliau beberapa orang rasul. Ditebas lagi tangan kirinya, ya, dua-duanya putus. Dia bacakan lagi ayat tersebut, ya, sampai dia jatuh. Kemudian Mus'ab bin Umair meninggal. Ya, pada saat itu kan mereka mengira Mus'ab bin Umair ini rasul. Ya, Qumayyah Al-La'ithi ini mengira dia telah membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul itu ketika mengecek satu persatu menemukan Mus'ab ini adalah orang yang meninggal di antara para sahabat, saking sedihnya karena kain burdah yang menutupinya ini enggak cukup. Dinaikin ke kepala, kaki kelihatan, diturunin ke kaki, kepala kelihatan. Ya, maka Rasul itu mendoakan Mus'ab bin Umair. Ya, artinya ini apa? Seorang pemuda yang menjual dunianya untuk akhiratnya. Ya, walaupun siksaan demi siksaan adalah sesuatu yang harus dia hadapi untuk kemudian dia memilih Islam sebagai agamanya. Maka Rasul itu beliau tuh setelah mendoakan Mus'ab, beliau tuh membaca sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab, yakni dari Abu Hurairah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada yang telah menepati janjinya, ya, ada yang gugur, ada yang kemudian menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Ya, artinya apa? Mus'ab ini adalah seseorang yang kemudian menghadapi siksaan yang besar, ya, dalam fase-fase dakwah awal itu disiksa dengan siksaan yang luar biasa karena keinginannya memilih Islam, tapi tetap istiqamah. Ya, bandingkan zaman sekarang, bagaimana orang zaman sekarang jual agamanya karena ingin cari dunianya. Khabbab menjual dunianya karena ingin mendapatkan akhiratnya. Maka dia mendapatkan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini semoga menjadi teladan bagi anak-anak muda yang lain, bahwa dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di Masjid Quba, masuk Mus'ab bin Umair, kainnya tuh kain burdah, ya, maksudnya tuh kasar, ya, jalan tuh udah agak bungkuk, yang menandakan bahwa dia itu mengalami sesuatu yang siksaan yang berat, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memuji, ya, mengatakan perkara-perkara kebaikan tentang Mus'ab, ya. Beliau bersabda, dulu aku melihat Mus'ab ini bersama orang tuanya di Makkah. Orang tuanya ini memuliakan Mus'ab bin Umair, ya. Kemudian tidak ada pemuda-pemuda yang kemudian memiliki kenikmatan seperti Mus'ab, tapi dia tinggalkan itu semua untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Mus'ab ini sama Rasul dipuji, oleh Khabbab dipuji, Abdurrahman bin Auf dipuji, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu memuji, Ali bin Abi Thalib semua memuji. Ya, bahkan Abdurrahman bin Auf itu mau berbuka puasa, begitu banyak hidangan yang ada, ya, dia tuh agak tertunduk sedikit, ya, kemudian mengatakan mata rajulun wa huwa khairum minni, telah meninggal seorang laki-laki dan dia lebih baik dariku, ya, dan tidak ada yang tersisa untuknya kecuali hanya sebuah kain burdah. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Ya, dalam riwayat ini dikatakan beliau juga mengatakan satu nama, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi seakan-akan merasa, ya Allah, ini semua kenikmatan ini gak pantas untuk saya, masih ada yang lebih pantas seperti Mus'ab bin Umair, ya. Artinya apa? Ini dipuji oleh setiap sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ini dulu nih pemuda harumnya luar biasa.
sangat harum. Tapi dia mengalami perubahan ketika diintimidasi oleh kaumnya. Ya, kulitnya itu sampai pecah-pecah katanya. Ya, kulitnya pecah-pecah. Ya, maka kemudian sampai itu nggak mampu jalan. Dari seorang yang gagah, ya, berubah menjadi orang yang seperti kakek-kakek. Sampai saat bin Abi Waqqas mengatakan kami itu sampai kemudian berjalan dan menuntun dirinya. Ya, ini kan sebuah kisah yang kemudian sangat luar biasa, ya, bahwasanya ada seorang pemuda yang kemudian mengalami ujian yang sangat luar biasa berat di dalam mendakwahi Islam. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan di kesempatan berikut, ya, masih membahas tentang sirah nabawiyah. Kita akan menyelesaikan tentang kisah-kisah intimidasi yang dihadapi oleh kaum muslimin di awal-awal menyebarkan Islam. Taib, semoga Allah merahmati apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya, Allah menjadikan ini sebagai ibrah bagi kita bahwasanya Islam ditegakkan dengan cara yang luar biasa. Maka kita berada pada zaman di mana marilah kita kemudian menyebarkan Islam, ya, kita dakwah ini kita teruskan. Kita sudah berada pada kondisi yang nyaman, ya, maka kita sebarkan dakwah ini, ya, tapi dengan cara yang lebih santun, ya, tidak mencontoh cara yang dilakukan oleh Quraisy ketika mereka menyiksa para sahabat. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.